Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Hendriawati dengan NPM 112200037. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi DFA sebagai tugas SP dari mata kuliah Teori Bahasa Automata dan Teknik Kompilasi. DFA atau Deterministic Finite Automata adalah sebuah model matematika dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa formal serta perilaku mesin yang menerima atau menolak string berdasarkan aturan yang ditentukan. Untuk karakteristiknya yaitu DFA memiliki state yang terbatas dan setiap state akan selalu menuju ke satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang diterima. Struktur DFA. Yang pertama adalah himpunan state. DFA memiliki sebuah himpunan state yang terdiri dari beberapa state. Setiap state memiliki sifat tertentu yang menentukan bagaimana DFA akan bergerak dari satu state ke state lainnya. Untuk yang kedua, himpunan simbol input. DFA menerima input dalam bentuk simbol-simbol dari himpunan simbol input. Contohnya, jika sigma sama dengan 0,1, maka input yang diterima adalah string yang terdiri dari 0 dan 1. Untuk yang ketiga yaitu fungsi transisi. Fungsi transisi menentukan bagaimana DFA akan bergerak dari satu state ke state lainnya berdasarkan input yang diterima. Untuk state awal, DFA memiliki satu state awal yang merupakan salah satu elemen dari himpunan state. Yang kelima adalah himpunan final state. DFA memiliki himpunan final state yang merupakan subset dari himpunan state. Jika string input mencapai salah satu state dalam himpunan final state, maka string tersebut diterima oleh DFA. Fungsi DFA yaitu 1. Menerima atau menolak string, yakni DFA digunakan untuk menentukan apakah sebuah string input diterima atau ditolak berdasarkan aturan yang ditentukan oleh fungsi transisi. Yang kedua, menganalisis bahasa formal, yakni DFA dapat digunakan untuk menganalisis bahasa formal dan memodelkan perilaku mesin yang menerima atau menolak string berdasarkan aturan yang ditentukan. Yang ketiga adalah menguji validitas string, yakni DFA dapat digunakan untuk menguji validitas string input dengan memeriksa apakah string tersebut dapat mencapai salah satu state dalam himpunan final state. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi program DFA menggunakan bahasa Python. Untuk yang pertama yaitu kelas DFA. Metode ini digunakan untuk inisialisasi atribut DFA. Atribut yang digunakan adalah state. Setiap state yang ada dalam DFA. Selanjutnya, transition. Transisi antar state, di mana setiap state memiliki dictionary yang berisi transisi untuk setiap karakter. Selanjutnya, start state, yaitu state awal dari DFA. Selanjutnya, accept state, yakni setiap state yang merupakan state yang diterima. Untuk yang kedua yaitu metode accept. Fungsi accept yakni digunakan untuk menentukan apakah input string diterima oleh DFA. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, inisialisasi state awal, yaitu current state diinisialisasi dengan start state. Iterasi karakter input string. Untuk setiap karakter dalam input string, jika karakter tersebut ada dalam transisi current state,
maka current state diupdate ke transisi tersebut. Jika karakter tidak ditemukan dalam transisi current state, maka fungsi kembali false. Pengecekan state akhir. Setelah semua karakter diproses, fungsi kembali true jika current state ada dalam accept state atau false jika tidak. Untuk contoh penggunaan, 1. DFA sederhana, ada state dan transisi. Contoh, DFA yang diberikan memiliki state key 0 dan key 1. Transisi antar state adalah sebagai berikut. Dari key 0, jika input adalah 0, maka tetap di key 0. Jika input adalah 1, maka berpindah ke key 1. Dari key 1, jika input adalah 0 atau 1, maka tetap di key 1. State awal dan state yang diterima. Untuk state awal adalah key 0 dan state yang diterima adalah key 1. Contoh hasil pengujian. Input 101 diterima true karena input 101 berakhir di state key 1 yang merupakan state yang diterima. Untuk input 110 diterima atau false karena input 110 berakhir di state key 0 yang bukan merupakan state yang diterima. Dengan demikian, kode implementasi DFA yang diberikan dapat digunakan untuk menentukan apakah input string diterima oleh DFA yang telah ditentukan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.